Halo, jumpa lagi dengan Samsung Analytics. Sama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, pulang libur ya. Moga-moga liburannya cukup menyenangkan ya. Esok hari Senin, kita menghadapi sebuah situasi yang menurut saya masih diliputi dengan kanan risiko eksternal ya. Kalau kita lihat teori, risiko eksternal itu ada terkait dengan sektor eksternal, neraca pembayaran, neraca finansial, neraca modal, neraca masih berjalan gitu ya, yang kemarin defisitnya cukup melebar dan kita tidak akan membahas itu, namun indikatornya adalah bagaimana rupiah kita yang semakin tertekan, meski Bank Indonesia melakukan intervensi dan itu diakui oleh otoritas ya, untuk menjaga rupiah, namun saat ini rupiah masih menurut saya meskipun beberapa kalangan sudah stabil di kisaran 16.400, namun menurut saya angka itu dalam posisi yang rendah ya, utamanya sejak BI rate turun ke 5,0%, sehingga daya saing kita agak berkurang menghadapi US dollar dalam hal ini ya. Dan ini terlihat dari lalu lintas devisa dalam transaksi finansial atau transaksi investasi portofolio ya. Mudah-mudahan tidak akan berlanjut, namun hati-hati besok akan menghadapi kemungkinan uh, volatilitas pasar yang masih tinggi ya. Karena itu menurut saya pendekatan yang harus diambil kita pendekatan yang bagaimana mengelola risiko ya, mengelola risiko dengan portofolio trading, portofolio investasi yang terdiversifikasi ya untuk mitigasi risiko. Baik, saya ingatkan bahwa ini pandangan pribadi, tidak terafiliasi dengan pihak manapun, dan saya tidak bermaksud mengajak, merekomendasikan untuk membeli menjual saham tertentu. Saya sarankan Bapak Ibu memperhatikan seluruh informasi yang relevan, utamanya informasi yang terkait dengan event ya, economic event, kalender ekonomi yang akan berlangsung esok dan minggu depan ya, utamanya hari Senin akan menghadapi kalender pengumuman eh, cadangan devisa dan itu masih terkait dengan stabilitas sektor eksternal kita ya, dan rasanya baru minggu depannya lagi kita akan menghadapi kemungkinan perubahan suku bunga BI rate ya. Kemudian kita masuk ke market review ya, secara keseluruhan pasar menurut saya ya, tren pelemahan dalam 10 hari terakhir ya, di dalam 2 minggu terakhir pasar mengalami tren pelemahan. Pasar masih dibayangi risiko eksternal, utamanya ekonomi domestik, sektor eksternal ya, ekspor impor ya, neraca perdagangan, neraca finansial ya, neraca modal, kenaikan volatilitas dengan likuiditas yang menurun ya. Kalau kita lihat volatilitas indikator banyak banyak di sini ya, ada price dispersion yang meningkat dari perbandingan atau selisih antara 5 hari 0,23 terhadap 10 harinya, ini ada peningkatan, QI4 juga ada peningkatan ya, D30 juga ada peningkatan ya. Kemudian volatility of daily return juga ada peningkatan ya, dari 1 bulan ke 1 minggu ya ada peningkatan. Kemudian kalau kita lihat ada aktivitas transaksi, katakan volatility of frequency ya. Nah, IHSG ada penurunan volatilitas dari aktivitas transaksi, namun blue chip saham LQ45 tampaknya ada peningkatan ya. Namun secara umum likuiditasnya menurun ya, value-nya menurun ya, dari hari terakhir kemarin, hari Kamis tanggal 4 September ya, menurun dibanding rata-rata 5 terakhir, demikian juga 5 hari terakhir terhadap 10 hari terakhir. Demikian juga untuk frekuensi transaksi ya, kecuali dari 5 hari ke 10 hari terakhir untuk LQ45 dan J30. Jadi secara keseluruhan likuiditasnya menurun, aktivitas transaksi menurun dari segi value dan frekuensi, menandakan pelaku pasar masih menghadapi semacam kecemasan ya, nah, dagdikduk gitu ya, dan transaksi yang terjadi itu sedikit ya, atau relatif kecil, sementara fluktuasi transaksinya tinggi, fluktuasi kira-kira gitu, seperti itu gambarannya ya. Nah, yang lainnya kalau kita perhatikan ya, historical return-nya LQ45 masih tertekan, karena itu dalam ulasan mingguan kemarin dengan melihat tren kenaikan 3 hari beruntun untuk LQ45,
dari hari Selasa, Rabu, Kamis, kemudian dari indikator volatilitas dan likuiditasnya ada kecenderungan, ada tendensi LQ45 masih potensial uptrend untuk minggu ini, esok hari, karena uh, akan menghadapi uh, beberapa atau sifatnya adalah bagaimana LQ45 berusaha untuk mengejar ketertinggalan ya secara psikologis pelaku pasar ya. Dia harus mengejar ketertinggalan dari return investasi portofolio dalam sampai akhir bulan ke-8 gitu ya, minus 3,25% ya. Bagaimana caranya sehingga itu bisa meningkat, dan tampaknya perbankan masih mempertimbangkan masih tertinggal dibanding saham-saham blue chips lainnya ya. Kredit juga menurun, kemudian jumlah uang beredar juga meningkat ya, dan inflasi meredah ya atau terjadi deflasi. Kemudian dari sisi alfa yang masih negatif, betanya masih cukup tinggi meskipun ada kecenderungan menurun. Dari segi moving average-nya ada tendensi peningkatan closing price terhadap moving average 5 hari, meskipun masih di bawah moving average 10 harinya ya, masih ada tendensi penguatan. Kemudian trennya sesungguhnya dalam 1 bulan terakhir relatif masih tertekan ya. Tren 10 hari terakhir negatif, dan 1 bulan terakhir juga negatif ya, dari pasar keseluruhan. Namun ini karena kontribusi dari saham-saham lapis kedua ya, dari sisi perubahannya 10 hari ke 1 bulan ini semuanya negatif. 10 hari 1 bulan, 10 hari ke 3 bulan ya, dan 1 bulan ke 3 bulan. Dan hingga hari ini pasar belum ada tanda-tanda yang meyakinkan untuk terjadinya penguatan secara substansial ya. Karena itu menurut saya pilihan saham harus mempertimbangkan segala aspek. Jadi kita harus mengambil saham-saham yang terdiversifikasi untuk memitigasi risiko yang terjadi ya. Jadi kita tidak hanya memilih saham-saham yang tergolong blue chips ke LQ45, namun dalam filter yang saya kenakan ini ada 11 saham, di mana 6 saham diantaranya adalah saham LQ45, dan mohon maaf nih saya agak pilek ya, agak flu. Dan saham syariah ada uh, 7 ya, 7 saham syariah. Ini ada saham non syariah, ada saham non LQ45. Saya sortir ini berdasarkan market cap ya, yang ditandai dengan bobot market cap-nya di atas 0,10%. Jadi tergolong saham-saham blue chips, biasanya saya kenakan 0,05%, jadi lebih tinggi. Kemudian last price-nya lebih dari sama dengan 500, biasanya saya gunakan Rp200 per lembar saham. Jadi saya menghindari saham-saham harga murah dan yang biasanya itu lebih rentan untuk diperdagangkan secara unusual ya, kira-kira kecenderungan begitu. Kemudian returnnya 2 hari beruntun positif atau sama dengan 0, 3 Septembernya. Price dispersionnya lebih besar dari 0, positif ya, meskipun ini tidak terlalu besar kalau menurut saya ya, 0,5. Kemudian one month return volatility-nya masih kurang dari 3, kita pagari dari risiko yang tinggi. Kemudian one week betanya relatif kecil, ada angka negatif Bapak Ibu ya, TMRY ini ya, untuk consumer non cyclical. Jadi untuk mengantisipasi sekiranya ada perubahan arah dari pasar, sehingga beta yang kecil ini untuk meredam risiko kejatuhan atau risiko pengaruh dari kejatuhan pasar secara keseluruhan terhadap perubahan dari individual stock ya. Yang paling tinggi adalah Pegas, kemudian Mika, DSMR ya. Kemudian RSI-nya masih tendensi uptrend di atas 30 ya. Dan tapi kebanyakan adalah 50 ke atas ya, 7 dari 11 ini 50 ke atas, di antara 30 hingga 40 cuma 36. Jadi secara keseluruhan ini tendensi penguatan yang lebih besar ada pada AADI, Mika, CMRE, KIN, dan seterusnya ya. Kemudian Fed Days average value di atas 10 miliar per hari. Ini yang saya maksudkan dengan saham yang liquid ya. Jadi nilai transaksinya tinggi di atas 10 miliar, dan frekuensi transaksi hariannya di atas 1.000 kali per hari. Jadi ini target price dan stop loss. Kalau kita lihat secara sektoral, ya, kembali kepada saham-saham yang tergolong defensive stocks ya, yang saya sampaikan di awal di cover, saham defensive, consumer non cyclical, jadi
saham konsumer yang tidak bergantung pada siklus ekonomi, siklus kebutuhan ya, selalu diperlukan sehari-hari. Kemudian energi ini juga ya, di food and energy itu adalah sektor yang defensif. Kemudian financial ya, financial utamanya saham perbankan besar ya, NST, BMRI yang terjaring. Kemudian healthcare. Di beberapa kalangan ada pemberitaan di media bahwa sektor kesehatan Indonesia menjadi sorotan asing untuk mengembangkan hubnya industri kesehatan di dunia ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita jangan termakan rumor dulu ya Bapak Ibu ya, kita coba ikuti dari hari ke hari. Kemudian infrastruktur ya, Telkom dan JSMR saya kira ini sudah kita kenal saham utama pilihan utama kita ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira ya di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya menunggu masukan, kritik, subscribe bagi yang belum berlangganan. Kalau saya amati, memang kebanyakan dari keharian ini adalah viewer yang unik ya. Kalau saya lihat YouTube Studio ya. Jadi yang menonton ini kebanyakan para new viewer ya. Sehingga kami sarankan untuk segera subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi update setiap hari saya berikan setiap malam ya, setiap malam hari kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.